Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah yang mulia, termasuk daripada Ahlul Quran, yakni Zaid bin Sabit al-Ansari. Kita kembali ke tahun 2 Hijriah. Ketika itu Madinah sedang sibuk menyiapkan suatu angkatan perang untuk menghadapi perang Badar. Rasulullah melakukan pemeriksaan terhadap tentara kaum muslimin yang pertama-tama dibentuknya itu, dan segera diberangkatkan ke medan jihad di bawah komandonya langsung. Ketika Rasulullah sedang sibuk-sibuknya dalam pemeriksaan, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang berusia kurang dari 13 tahun. Beliau datang menghampiri Rasulullah SAW. Anak itu kelihatan sekali cerdas, terampil, cermat, dan sangat teliti. Di tangannya tergenggam sebilah pedang, padahal pedang itu panjang melebihi daripada tinggi badan anak itu. Ia berjalan tanpa ragu dan tanpa rasa takut, melewati barisan demi barisan menuju Rasulullah SAW. Setelah dekat kepada beliau, ia berkata, "Saya bersedia untuk berjihad dan mati untuk Anda ya Rasulullah. Izinkanlah saya pergi jihad bersama Anda, memerangi musuh-musuh Allah di bawah panji Islam." Rasulullah menengok kepada anak itu dan berpandangan gembira serta takjub. Beliau menepuk pundak anak itu dan memberikan rasa simpati kepadanya. Tetapi Rasulullah menolak permintaan anak itu karena usianya yang sangat muda. Anak itu kembali pulang membawa pedangnya yang menggesekkan di tanah. Ia sangat sedih dan kecewa karena permohonannya untuk menyertai Rasulullah dalam perperangan pertamanya ini ditolaknya. Ibu anak itu bernama Nuwair binti Malik, yang sejak tadi mengikutinya dari belakang, juga sedih yang ia alami, dan ia juga berharap agar ke depan melihat anaknya berjuang di bawah panji-panji Rasulullah di kemudian hari. Anak Ansor yang cerdas dan pintar ini tidak lekas putus asa, walaupun ia tidak berhasil mendekatkan diri kepada Rasulullah sebagai seorang prajurit karena memang usianya sangat masih muda. Ia berpikir mencari jalan lain yang tidak ada hubungannya dengan usianya. Pikiran yang tajam membukakan jalan baginya untuk selalu mendekatkan dirinya dengan Nabi yang dicintainya. Jalan itu adalah bidang ilmu Quran dan hafalan Al-Quran. Anak itu menyampaikan sebuah pikirannya kepada sang ibu. Sang ibu lalu menyambutnya dengan gembira dengan pikiran anak itu. Lalu mereka berdua merintis jalan ini untuk mewujudkannya. Nuwair memberitahu beberapa orang famili tentang keinginannya di bidang itu, agar bidang itu ditempuh oleh anaknya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ini anak kami, Zaid bin Sabit. Dia hafal 17 surah dari Al-Quran, dan bacaannya betul-betul sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Anda. Di samping itu ia pandai juga baca dan tulis dan ahli dalam sastra Arab. Tulisannya nan indah dan bacaannya yang lancar. Ia sangat berbakti kepada Anda wahai Rasulullah, dan ia menghendaki untuk dekat dan mendampingi Anda selalu." Rasulullah mendengarkan Zaid bin Sabit membaca sebagian ayat Al-Quran yang telah dihafalkannya. Ternyata memang bagus sekali bacaan Zaid, betul-betul fasih dan benar sesuai apa yang diturunkan. Rasulullah amat gembira dengan apa yang dilihatnya atau yang didengarnya mengenai Zaid bin Sabit. Ternyata melebihi daripada kataan orang. Terlebih lagi ketika Zaid bin Sabit pandai juga menulis dan membaca. Rasulullah menoleh kepada Zaid seraya berkata, "Wahai Zaid, pelajarilah tulis dan bahasa Yunani, Ibrani. Saya sangat tidak percaya kepada mereka. Maka Anda akan siap sebagai sekretaris saya." Zaid menjawab, "Siap wahai Rasulullah." Zaid belajar baca tulis bahasa Ibrani dengan tekun. Berkat otaknya yang cermelang, maka dalam tempo singkat sekali ia dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik, berbicara, bahasa, serta menulis. Apabila Rasulullah hendak menulis surat kepada orang Yahudi, Zaid bin Sabit dipanggil, beliau yang menjadi sekretarisnya. Bila beliau menerima surat pun dari Yahudi, Zaid pula yang disuruh membacakan surat itu kepada beliau. Kemudian Zaid disuruh pula belajar tulis bahasa Suryani. Suryani adalah salah satu bahasa dari bahasa-bahasa yang banyak tersebar dalam kelompok bangsa-bangsa keturunan Syam. Zaid berhasil menguasai bahasa itu dalam tempo yang singkat pula, berbicara dan membaca serta menulis, seperti penguasaannya terhadap bahasa Yunani. Zaid yang masih muda remaja itu dijadikan beliau sebagai penterjemah bagi beliau untuk dua bahasa tersebut. Setelah Rasulullah sungguh-sungguh yakin dengan keterampilan Zaid, setia, sungguh teliti dan pemahamannya yang dalam, barulah beliau menugaskan Zaid untuk menulis risalah langit, yaitu Al-Quranul Karim. Maka jadilah ia penulis wahyu. Bila ayat-ayat wahyu turun, Rasulullah memanggil Zaid untuk dibacakannya kepada Zaid dan disuruh tulis dimanapun media yang ia jumpai. Karena itu Zaid bin Sabit menulis Al-Quran
yang langsung didikte oleh Rasulullah SAW secara bertahap sesuai dengan ayat turunnya. Zaid menuliskannya langsung dari mulut Rasulullah. Setelah ayat itu turun, dengan petunjuk beliau, Zaid menyambungkannya kepada ayat-ayat yang berhubungan sebelumnya. Tidak salah lagi kalau pribadi Zaid cemerlang oleh sinar petunjuk Al-Quran dan pikirannya sangat jelas akan rahasia-rahasia syariat Islam di dalam Al-Quran. Ia menjadi orang pertama tempat umat Islam bertanya tentang Al-Quran sesudah Rasulullah wafat. Ia menjadi ketua kelompok tim yang ditugaskan menghimpun Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ia pula menjadi ketua tim penyusun mushaf di zaman pemerintahan Utsman bin Affan, seperti yang kita baca dan kita kenal sekarang. Kedudukan apalagi yang lebih tinggi dari itu? Masih adakah kemuliaan yang lebih tinggi dari kemuliaan seperti orang yang mencapai dirinya bersama Al-Quran? Di antara keutamaan yang dilimpahkan Al-Quran terhadap Zaid bin Sabit, ia telah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang buntu dan bingung pada hari Sakifah. Sakifah ini adalah peristiwa pada Bani Sakifah, tempat kaum muslimin berkumpul mengadakan rapat sesudah Rasulullah wafat untuk menentukan siapa menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Kaum Muhajirin berkata, pihak kami lebih berhak menjadi khalifah. Kata sebagian kaum Ansor, pihak kamilah yang lebih pantas. Kata sebagian yang lain, pihak kami dan kalian sama-sama berhak. Kalaulah Rasulullah mengangkat seseorang dari kalian untuk suatu urusan, maka beliau juga akan mengangkat seseorang dari pihak kami untuk menyertainya. Karena memang perbedaan pendapat hampir saja terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, padahal jenazah Rasulullah SAW masih terbaring, belumlah dimakamkan. Lalu Zaid bin Sabit Al-Ansari, ia berucap di hadapan kaum muslimin, wahai kaum Ansar, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang Muhajirin, karena itu pantasnya penggantinya adalah orang Muhajirin pula. Kita adalah pembantu-pembantu, yakni adalah Ansar, maka sepantasnya pula lah kita menjadi pembantu bagi pengganti khalifahnya sesudah beliau wafat, dan memperkuat kedudukan khalifah dalam menegakkan agama. Sesudah berucap demikian, Zaid bin Sabit mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq selaya berkata, inilah khalifah kalian, baiatlah kalian dengannya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq terpilih, maka ia mengangkat Zaid bin Sabit sebagai penasehat kaum muslimin, penasehat khalifah. Para khalifah senantiasa bermusyawarah dengan Zaid dalam perkara-perkara sulit, dan masyarakat umum bahkan meminta fatwa-fatwa beliau tentang hal-hal yang menjadi muskilah, terutama tentang hukum warisan, karena belum ada di antara kaum muslimin tentang itu yang lebih mahir dan paham tentang membagi warisan daripada Zaid bin Sabit. Umar bin Khattab pernah berpidato pada hari Jabiyah. Jabiyah adalah sebuah desa di barat Damaskus. Pada suatu hari ketika Umar bin Khattab pernah berpidato di desa tersebut, yang kemudian terkenal dengan khutbah Yaumul Jabiyah. Wahai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quranul Karim, maka tanyalah kepada Zaid bin Sabit. Dan barang siapa yang berkehendak bertanya tentang fikih, maka tanyalah Mu'adz bin Jabal. Dan siapa yang hendak bertanya tentang harta kekayaan, maka datanglah kepada saya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan saya penguasa, dan Allah pula lah yang memberinya. Para pencari ilmu yang terdiri daripada sahabat dan tabi'in mengerti benar ketinggian ilmu Zaid bin Sabit. Karena itulah mereka menghormati Zaid bin Sabit dan memuliakannya, karena ilmu Al-Quran bersarang pada dadanya. Seorang sahabat yang disebut sebagai lautan ilmu, yaitu Abdullah bin Abbas, pernah melihat Zaid bin Sabit direpotkan oleh hewan yang dikendarainya. Lalu Abdullah berdiri di hadapan kendaraan itu dan memegang talinya supaya tenang, agar Zaid bin Sabit bisa tenang. Zaid bin Sabit berkata, wahai Ibnu Abbas, biarkan saja hewan itu, wahai anak paman Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas berkata, beginilah kami diperintahkan Rasulullah menghormati ulama-ulama kami. Zaid berkata, coba perlihatkan tangan Anda kepada saya. Ibnu Abbas mengulurkan tangan kepada Zaid. Lalu Zaid bin Sabit memegang tangan Ibnu Abbas dan menciumnya. Zaid berkata, begitulah cara kami diperintahkan Rasulullah menghormati keluarga Nabi. Tatkala Zaid bin Sabit berpulang ke rahmatullah, kaum muslimin menangis karena pelita ilmu yang menyala itu telah padam. Abu Hurairah berkata, telah meninggal samudra ilmu umat ini, semoga Allah menggantinya dengan Ibnu Abbas. Penyair Rasulullah pun, Hasan bin Sabit, menangisi Zaid bin Sabit tatkala dirinya wafat. Barakallah, Masya Allah. Inilah menara ilmu Zaid bin Sabit. Marilah kita mengambil hikmah daripada kisah di sini, yang mana banyaklah bidang-bidang ilmu di dalam Islam yang kita bisa pelajari. Ada dalam ilmu fikih, ada dalam ilmu Al-Quran, ada dalam ilmu hadis, ada dalam ilmu kewarisan. Bidang manakah yang cocok untuk kita, tekunilah. Dengan itu kita bisa memuliakan Islam,
Dengan itu kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berkontribusi dalam Islam dengan apa yang telah kita miliki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.